ambil hikmah, pesan filosofis, psikologis, dan sosiologis dari syariah kurban atau adha ini, dengan sedikit memulai cerita dari ayat yang saya baca tadi. Ketika suatu malam Nabi Ibrahim bangun dari tidur dan berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, di dalam tidurku tadi saya bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang ini?" Ismail yang kemudian berkeyakinan bahwa itu perintah dari Allah, maka Ismail mengatakan, "Laksanakan wahai ayahanda apa yang diperintahkan kepadamu, karena itu dari Allah." Maka insya Allah engkau akan mendapati saya ini sabar menerima apapun yang dilakukan olehmu, termasuk disembelih, kalau itu perintah Allah. Ketika bertanya kemudian kepada istrinya Siti Hajar, Siti Hajar juga mengatakan, kalau itu perintah Allah, jangan engkau ragu, lakukan. Aku pun akan sabar seperti Ismail. Demikianlah kemudian Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk disembelih. Setan menggoda, bilang kepada Ibrahim, "Ibrahim, ayah macam apa kamu? Menunggu anak puluhan tahun, sesudah punya anak dan remaja mau engkau sembelih." Ibrahim tetap kuat bahwa ini perintah Allah. Didatangi kemudian Ismail oleh setan. "Ismail, bagaimana tidak ada orang di dunia ini yang tega menyembelih anaknya? Berarti anakmu itu, ayahmu itu tidak normal. Jangan mau kamu disembelih." Tapi Nabi Ismail mengatakan, "Saya bersedia kalau ini perintah Allah." Kemudian didatangi juga Siti Hajar yang juga digoda oleh setan. "Kenapa engkau biarkan suamimu mau membunuh, menyembelih anakmu?" Siti Hajar menjawab sama, "Kalau perintah Allah, apapun harus dilakukan." Demikian seperti kita tahu kemudian ketika Ismail sudah siap disembelih, menurut sebuah kisah, Ismail membuka bajunya, "Wahai ayahku, ini baju nanti berikan kepada ibunda. Dan pada saat engkau akan menyembelihku, engkau jangan melihat wajahku. Nanti kamu tidak tega, lalu tidak jadi membeli, tidak jadi nyembelih." Lalu kemudian Nabi Ismail siap disembelih. Ketika pedang atau pisau sudah mulai bergerak mau menyembelih, datanglah malaikat Jibril. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ibrahim kaget lalu menjawab, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Ismail menyambung, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Lalu yang disembelih kemudian adalah seekor kibas, binatang ternak. Mari kita ambil hikmah ini sedikit dari kisah ini. Pertama, kurban itu berasal dari kata qurba. Qurba itu artinya mendekat. Upaya mendekat namanya taqarrub. Oleh sebab itu mari kita selalu bertaqarrub kepada Allah. Bertaqarrub kepada Allah itu ya sama dengan istilah takwa. Selalu ingin berusaha untuk melaksanakan perintah Allah tanpa menawar kalau itu sudah diyakini perintah Allah. Dalam keadaan apapun takwa itu harus dilakukan, bukan hanya dalam keadaan mau berkorban. Dimanapun kita berada, di lapangan, di jalan raya, di mobil, dengan sikap kehati-hatian dan selalu menghargai orang lain, banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah kita termasuk orang yang kurban.
kurban itu dalam arti taqarrub. Oleh sebab itu mari kita patuhi seperti yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Dia siap melaksanakan perintah Allah. Ismail siap menerima akibatnya. Siti Hajar sabar menerima semua itu. Satu keluarga kompak. Jangan ada kalau sang ayah mau berbuat baik, istrinya menghalangi, anaknya mengganggu. Itu rumah tangga tidak akan pernah baik. Harus ada kekompakan, harus ada keharmoni untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu boleh bisa berubah ujian. Jadi kalau di dalam agama kita itu musibah, derita yang menimpa seseorang itu artinya bisa dua. Satu, karena ujian. Allah akan menguji orang itu, apakah orang ini sesudah diuji akan tetap iman, tetap takwa apa tidak. Diuji, anakmu mau disembelih, kamu mau dibuat miskin, kamu mau diuji dengan harta yang banyak, apakah kamu tetap beriman? Itu semua ujian. Kalau bisa saudara lakukan itu, menghadapi ujian itu, maka lulus di dalam hidup. Tapi juga bisa musibah itu karena adab. Adab itu hukuman. Karena kita atau suatu kaum sudah berbuat kesalahan, ingkar kepada Allah, maka diadab, disiksa. Seperti kaum Nabi Lut, Nabi Hud dan lain-lain. Itu adab. Tetapi apapun kita tidak usah peduli apakah musibah itu karena kita diuji atau karena kita adab. Karena jawabannya tetap satu, jawabannya yaitu taqarrub kepada Allah. Kalau kita sedang diadab, maka kita bertaubat, taqarrub kepada Allah. Kalau kita sedang diuji, kita tabah, taqarrub kepada Allah. Itu yang namanya kurban. Oleh sebab itu banyak-banyaklah berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, ibadah kurban atau ibadah al-adha. Jadi ibadah ini disebut Aidul Kurban wal Adha, hari penyembelian, pengorbanan dan penyembelian, atau Aidul Adha al Kurban bisa, atau Aidul Adha saja bisa, Aidul Kurban aja bisa. Tapi yang pokok dari sini, ternyata Allah itu menguji Nabi Ibrahim dengan mengorbankan seekor binatang. Namanya kibas, gibas, kalau kambing. Apa maksudnya? Di situ ada pesan sangat simbolik bahwa manusia itu harus mau menyembelih sifat-sifat binatang ternak. Sifat binatang ternak itu adalah sifat yang tidak tahu hukum, tidak menghargai hak-hak orang lain, itu binatang ternak. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, pesan Allah di sini ialah kalau engkau ingin taqarrub kepada Allah, ingin berkurban, buang hawa nafsumu yang bersifat ternak itu. Ternak hendak pakai hukum perkawinan, punya anak, makan yang dilihat di depannya tanpa izin dimakan. Bahkan lebih dari itu, kalau manusia sudah punya binatang ternak, itu lebih adol, lebih sesat. Sehingga pesan di sini seperti di dalam
Surat yang saya bacakan tadi, ayat Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannam katsirum minal jinni wal ins. Sungguh saya campakkan ke dalam neraka yang sangat panas, Jahannam, banyak dari golongan jin dan manusia kita ini. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tetapi tidak punya nurani. Tidak punya hati nurani. Punya hati tidak pernah peduli. Tidak pernah punya rasa empati. Tidak pernah punya keinginan untuk mengabdi bagi kebaikan. Siapa lagi mereka? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi punya pura-pura tidak melihat kalau ada kebatilan. Tidak mau mempertaruhkan apa yang dia miliki sehingga dia pura-pura tidak melihat. Padahal di depannya ada kebatilan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi punya tuli. Punya telinga tapi pura-pura tuli. Ulaika kalana, mereka ini seperti binatang ternak yang harus disembelih dari diri kita. Harus dikurbankan. Harus diperbaiki dengan takorrub, dengan cara berkurban. Agar kita selamat di dalam hidup, di dunia maupun di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, terakhir, setiap perbuatan tadi, takorrub atau menjauh dari Allah, maka tentu ada akibatnya. Ada pahala, ada dosa. Ada sanksi. Banyak orang hanya takut kepada sanksi duniawi. Apa sanksi duniawi? Hukuman. Kalau Anda melanggar, dihukum oleh negara, tangkap oleh polisi, diadili di pengadilan, masuk penjara. Kira-kira begitu. Tetapi ada yang mengatakan, kalau akhirat itu kan nanti tidak ada yang tahu. Sekarang saya berbuat salah, besok di akhirat disiksa kan tidak ada yang tahu, udah lain alamnya. Hadirin sekalian, sanksi itu menurut ilmu hukum ada dua. Satu, sanksi heteronom. Dua, sanksi otonom. Sanksi heteronom itu adalah sanksi yang ditegakkan oleh kekuatan di luar kita. Kita ngelawan juga dipaksa oleh negara. Dikejar oleh polisi, kalau lari ditembak kakinya, kalau ngelawan ditembak tubuhnya. Lalu dibawa pengadilan, penjara. Itu namanya heteronom. Dia tidak bisa menghindar dari kekuatan fisik alat negara. Tapi ingat juga dalam ilmu hukum itu ada istilah sanksi otonom. Sanksi otonom itu sanksi yang datang dari jiwa. Rasa takut, meskipun tidak tertangkap, penjahat itu takut. Meskipun tetangganya tidak tahu, penjahat itu rasanya malu. Kalau ketahuan berbuat jelek, malu, terisolasi dari kehidupan masyarakat. Bahkan dalam kearifan bangsa Indonesia, sering kita mendengar istilah hukum karma. Kamu berbuat jahat kepada orang lain, akibatnya nanti anakmu rusak, keluargamu hancur, istri dan anakmu lari darimu, kamu tidak ditangkap oleh polisi. Nah, itu namanya sanksi otonom yang datang dari jiwa. Hadirin sekalian, sanksi Allah itu bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Jangan mentang-mentang kalau saya melanggar perintah Allah nanti di akhirat
balasannya. Dan tidak ada yang tahu kalau saya nanti jatuh sanksi. Oleh sebab itu adalah sebuah hadis dari Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah, an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallah li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal bagwi wa qati'atur rahim. Tidak ada perbuatan dosa kecuali dua hal. Tidak ada perbuatan dosa kecuali dua hal yang hukumannya didahulukan di dunia, dijatuhkan oleh Allah, sebelum nanti juga di akhirat dihukum. Ini hadis Abu Bakar. Apa itu? Yaitu kezaliman terhadap hak-hak orang lain dan memutus tali silaturahim. Sombong, bermusuhan, tidak mau didekati, itu dosanya di dunia sudah diberikan oleh Allah. Dalam sanksi heteronom maupun sanksi otonom. Zalim terhadap orang lain, terhadap alam juga, dan sombong terhadap sesama manusia karena memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, mari kita bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan pesan-pesan psikologis, sosiologis dari sejarah atau historis keluarga Nabi Ibrahim ketika kemudian lahir syariat kurban. Dan kita harus melaksanakan itu dengan takarrub sadar, karena kita tahu hukuman dari Allah itu tidak usah menunggu di akhirat. Derita di dunia dalam bentuk pengucilan sosial dan ketakutan serta ketidaktentraman di dalam rumah tangga, itu juga adalah hukuman. Akhirnya ada perintah yang sifatnya ibadah mahdhah, yaitu menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu tidak wajib, tapi disebut sunnat muakkad. Sunnah muakkad sudah hampir wajib, sehingga bagi siapa yang mampu berusaha untuk punya hewan kurban, itu sangat disarankan untuk berkurban dengan hewan kurban sebagai bentuk ibadah mahdhah selain pesan psikososiologisnya tadi. Begitu pentingnya ini sampai Nabi bersabda, barang siapa yang punya kelonggaran untuk berkorban tetapi tidak mau juga berkorban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita. Bisa berkorban, tapi tidak mau berkorban. Sholat itu kira-kira tidak ada gunanya. Bukan tidak sah. Sah sholatnya. Tapi tidak ada, jangan dekat ke tempat sholat kita. Bukan hanya itu, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah saya turunkan telaga, danau yang sejuk, damai, indah. Maka bersolat Idul Adha lah kamu. Solat seperti sekarang. Wanhar. Sudah itu sembelihlah binatang termakmu. Jadi masih ada waktu 3 hari. Kalau mau, sepulang dari sini, besok lusanya lagi bisa. Masih dalam rangka wanhar. Bagi yang lupa mungkin, atau bagi yang baru sadar sekarang, saya ingin juga 1 kambing, itu masih bisa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, saat kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan membawa Muslim. Insya Allah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin.
Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Dengan ini semua muka-mukanya ini semua. Oh, anak kau semua pelakunya. Nah, maka terpilihlah anggota dewan kita ketika rakyat susah dia joget-joget. Terpilihlah pemimpin kita ketika kita susah mereka tidak peduli dengan kita. Apa yang dia pikir? Saya sudah kasih kau 300.000. Maka yang lalu biarlah berlalu. 2029 ke depan jangan lagi terima serangan fajar. Bisa? Bisa? Serius bisa? Dengarlah janji hambamu ya Allah. Mereka nanti yang masih terima serangan fajar, buat hidupnya menderita lahir batin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terhormat guru saya, Profesor Dr. Mahfud MD, tokoh nasional, cerdas dan berani. Biar cerdas kalau penakut tidak ada gunanya. Ini beliau cerdas, berani, kurang lebih sama orang Bugis. Beliau orang Madura, cuma sayangnya orang Madura takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istri kami lebih berani daripada. Yang kita hormati Bapak Bupati Kayong Utara. Yang kita hormati Wakil Bupati. Beliau ini orang hebat, bisa mewakili bupati, sementara bupati tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Siapa lagi yang kita hormati? Yang kita hormati Sahibul Bait, mewakili ayahanda beliau, Adinda Raja Sabta Oktahari beserta adinda beliau, adiknya. Ibu, saya tanya dulu Ibu, kenapa Ustadz Dasar dan Mahfud MD bisa sampai di sini? Saya mau jelaskan. Kenapa? Karena ada Pak Oso yang undang saya. Kalau Ibu majelis taklim, seragamu aja belum lunas. Maka inilah pentingnya ada orang kaya di kampung. Tapi biar kaya kalau pelit, tidak ada gunanya. Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Osman Sabta Odang, kaya, populer, dermawan. Alhamdulillah, kita doakan panjang umur. Mana lagi mau dihormati? Mantan bupati. Mana lagi? Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mana lagi? Rektor insya Allah. UIN. Semua deh, semua. Waktu habis. Ya. Ibu-ibu, Ibrahim alaihissalam kaya Bu. Sampai kekayaannya dalam sejarah diceritakan binatang ternaknya saja lebih 12.000 binatang ternaknya. Tapi hebatnya kaya galau, kaya gelisah. Apa gelisahnya? Jangan sampai ini harta yang saya miliki menguasai hati saya sehingga saya tidak bisa terlepas dari hartaku. Dia sengsara pikirannya Pak, cemas. Kenapa cemas? Jangan sampai ini harta lebih saya cintai daripada Allah. Kalau kita Pak sengsara karena tidak ada harta. Ini Ibrahim sengsara pikirannya karena banyakkan harta. Maka untuk menghilangkan cintanya, terikatnya kepada harta, dia beli binatang. Ini beli apa dek? Binatang. Berapa dia sembeli? 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Maka seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Kira-kira bahasanya begini kalau di Makassar, jago kok Ibrahim, luar biasa kok,
Banyak sekali kau potong binatang. Apa Nabi bilang Ibrahim? Ini kecil, ini binatang. Coba ada anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Beginilah biasanya bahasanya caleg. Tenang sampean. Saya terpilih sedulur-sedulur. Ojo ragu-ragu. Ono masalahnya, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Wah, Ustaz, tenang Ustaz. Kalau saya nanti punya mobil, saya antar Ustaz kemana-mana ceramah. Begitu ada mobilnya, nggak ngantar ceramah, kemana dia ngantar artis. Lalu Ibrahim kelepasan ngomong. Dia bilang, andai saja ada anakku saya potong. Berlalulah bertahun-tahun. Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah tidak punya anak. Siti Sarah mengajukan proposal. Bang, abang kan ini nabi, perlu ada penerus pendakwah. Abang tidak punya anak nih. Apa kata Ibrahim? Enggak. Jadi bagaimana? Bang, kawin lagi lah bang. Masya Allah. Kalau bapak disuruh kawin sama istri, saya misalnya pak. Pada saat kau kawin, merdeka. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak sayang. Kalau inilah takdirku, biarlah ini. Tapi kau harus nikah supaya ada anakmu. Enggak, saya tidak sampai hati. Kita akan sehidup semati. Masya Allah. Dipaksa nikah, tidak mau pak. Sebagian kita dilarang sembunyi-sembunyi pak. Akhirnya disak-desak. Ibrahim pasrah. Oke lah, kalau begitu mau. Tapi sama siapa? Kata Siti Sarah, bang, tidak usah jauh-jauh. Nih Hajar. Siti Hajar ini pembantunya Ibrahim. Ini menunjukkan tuan-tuan, tidak ada suami istri yang ikhlas kasih nikah suaminya 100%. Kalau dia ikhlas 100%, pasti dia bilang, silakan kau cari, silakan ke Plaza Indonesia, kau pilih mana yang kau suka. Enggak, tapi siapa dikasih? Pembantu. Nikah. Setelah menikah, dengan izin Allah, Ibrahim setelah menikah Siti Hajar, hamil Siti Hajar. Dengan izin Allah, hamil pula Siti Sarah. Kata Siti Sarah, aduh, tahu begini saya tidak izinkan. Maka ibu-ibu, kalau ada di sini sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Hajar saja, Siti Sarah. Coba ilmunya ya, boleh dicoba. Boleh dicoba. Akhirnya setelah punya anak, Siti Hajar, Siti Sarah tidak mau terima. Bang, saya tidak mau lihat itu anakmu si Hajar dengan isi Ismail. Saya tidak mau lihat dia. Kata Ibrahim, bagaimana caranya? Kamu kan yang paksa saya nikah. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Ilmu bapak-bapak. Dengar pak, kalau istri sudah bilang pokoknya, jangan ajak ngomong. Sudah hilang itu akal sehatnya pak. Kalau dengan pokoknya, lebih bapak tinggalkan. Tidak masuk akal sudah ini. Ras terkuat di bumi ini pak. Akhirnya apa? Allah perintahkan, daripada kau gaduh, Ibrahim, tinggalkan Palestina, yang sekarang namanya Palestina, kau jalan saja. Kemana ya Allah? Pokoknya kau jalan. Nanti saya tunjukkan kau sampai di mana. Jalanlah Ibrahim, anaknya Ibrahim dengan Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunannya orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Jadi kita dengan Yahudi sebenarnya satu keturunan kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Nah, jalan Ibrahim, Siti Hajar. Kata Siti Hajar, kemana kita? Saya juga tidak tahu. Allah memerintahkan, Tuhan itu perintah. Jalan dari Palestina, lalu singgah kau di situ, kata Allah. Ibrahim, kau singgah di tumpukan batu itu. Tumpukan batu itulah sekarang pak, namanya Ka'bah.
Setelah singgah, lalu Allah perintahkan, Ibrahim, sampai tujuanmu, balik lagi kamu ke kampung asalmu. Untuk apa ya Allah? Pokoknya kau balik. Lalu Ibrahim berkata kepada istrinya, sayangku, dalam kitab tidak ada sayangku. Ini supaya soalnya panas begini Pak. Nah, saya diperintah Allah untuk balik lagi ke Palestina. Kata Siti Hajar, untuk apa? Saya diperintah Tuhanku. Kata Ibrahim, Bang, teganian kau Bang. Kau tengok ini Bang, pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kau nak tinggalkan saya dengan anakmu yang masih kecil ini? Teganian kau Bang. Apa kata Ibrahim? Saya pun tidak tega, tapi ini perintah Tuhanku. Lalu Siti Hajar berkata, Bang, kalau ini perintah Tuhan, don't worry, be happy. Nada dalam kitab ini, nada. Ini bahasa dasar tadinya, supaya gaya-gaya sedikit, ya kan? Jangan cemas Bang, silakan, jokani, launi dain. Ada bugis di sini? Ada bugis? Jangan katakan ada bugis. Masya Allah, kemana-mana saya ceramah selalu ramai orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Cape Town, ada juga orang Bugis. Saya pergi ke Riau, banyak juga orang Bugis. Saya sampai lagi di sini, banyak lagi orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ya, aku ini orang Bugis Pak. Ya, akhirnya kata Siti Hajar, Daeng, kalau ini perintah Tuhan, silakan berangkat. Tidak usah cemaskan saya akan urus anakku. Berangkatlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Siti Hajar, anaknya menangis Ismail. Kenapa? Kehausan di tengah padang pasir. Siti Hajar tidak putus asa. Dia berikhtiar, dia bekerja. Caranya apa? Dia kejar air. Ibu-ibu pernah berdiri di tengah jalan raya, aspal, lalu kita tengok jauh di tengah matahari, panas terik begini, biasa ada air kan kelihatan? Ya, itu bahasa Indonesianya fata morgana. Siti Hajar lihat, air, dia kejar sampai dada, dia kejar lagi. Itulah sekarang dalam ritual haji namanya sa'i, perjalanan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata berulang sekarang di 2026. Fata morgana yang dilihat oleh Siti Hajar waktu itu sekarang lebih modern, namanya hoax. Apa namanya? Hoax, berita bohong, hoax. Dan kalau Siti Hajar lari namanya sa'i, kalau kita sekarang namanya AI. Orang bule bilang AI. Itulah AI. Palsu. Dan saya selalu jadi korbannya. Muka-muka saya, wajah-wajah saya, video-video saya, suara-suara saya, tapi narasinya jual obat kuat. Menghina ini. Saya masih kuat. Saya langsung japri itu yang punya akun di Facebook. Saya tuntut kau, hapus itu. Istri saya pertama lihat, dia bilang menghina. Ustaz kan masih kuat. Saya masih kuat bro. Masih bisa 5 kali satu hari Pak. Nah, salah paham lagi nih Pak. 5 kali ceramah maksud saya. Akhirnya lari-lari kecil, itulah sa'i sekarang. Lari lagi, tidak dapat. Pasrah Siti Hajar. Ya Allah, bantukan, selamatkan saya dan anakku. Allah terpersona dan memerintahkan Jibril, kau turun bantu Siti Hajar. Hentakkan kakinya Ismail di pasir. Dan dihentakkan kakinya. Begitu dihentakkan kakinya di pasir, keluar air. Muncrat. Lalu melihat air itu, Siti Hajar berkata, Zam-zam, Zam-zam,
air yang muncrat, air yang muncrat. Itulah air Zam-Zam sekarang. Saya doakan yang belum minum air Zam-Zam, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesempatan untuk meminum air Zam-Zam di sumbernya. Amin. Sudah berlalulah, beredar berita ada air, sumber mata air di padang pasir, di tengah gurun, airnya muncrat tidak pernah habis. Maka beredarlah itu informasi, datanglah orang dari segala penjuru, membikin tenda, membikin penginapan, membikin pemukiman. Itulah sekarang yang dulu namanya Hijaz, sekarang namanya Makkah. Ini mengganggu anak-anak kita di atas ini. Inilah bapak-bapak pelanggaran kita anak-anak. Bapak, saya tidak salahkan mereka. Yang saya salahkan orang tuanya. Saya ini Pak, bukan alumni pesantren. Tapi kalau ada pengajian begini, bapakku disuruh saya duduk di sampingnya. Duduk kau di sini. Dengar itu, kalau kau tidak tahu yang saya jelas, kau suruh tanya nanti saya tampilin kau. Itu bapak saya dulu Pak. Akhirnya, meskipun saya tidak pernah pesantren, saya bisa jadi ustaz. Sekarang lihat anak-anak kita sekarang. Bapaknya di ceramah, dia bilang, kau pergi main lah. Hancur-hancuran dia di atas Pak. Ini tuh, jangan ketawa saya serius sini. Itu anak disuruh duduk di sampingnya bapak. Ketemulah mereka. Bila orang itu semangenggo nih, si lelu-lelu nih asyik. Aku apa kutu. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian. Lalu kita lanjut cerita. Itulah Hijaz yang kita sebut sekarang Makkah. Nah, berlalulah waktu. Tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi di malam hari dan Ibrahim. Ibrahim, kamu pernah berjanji kalau ada anak saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Keterlaluan betul. Lama ditunggu disuruh potong. Kalau ini mimpi, kenapa kok jelas sekali? Ibrahim berenung-renung, berpikir mimpi wahyu, merenung lama. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir sunnah puasa, hari Senin kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Tahun depan kita puasa insyaallah bukan. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim malam. Ibrahim, bayar hutangmu. Kau sudah nasar, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini bukan mimpi. Ini wahyu dari Allah. Yakin dia, maka kita tanggal 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Sunnah puasa kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Mail, Ismail. Apa pakai? Apa papi? Begini nak, saya ini mimpi diperintah Allah potong kamu. Menurut kamu bagaimana? Bapak nanti pulang, tanya anaknya bapak. Yang SMP, SMA, saya disuruh potong kau nak. Apa kira-kira jawaban anak kita? Kenapa saya? Atau tuanya yang sudah tua? Sudah mau mati itu dia. Itu anak pintar. Tapi tidak soleh. Maka Ibrahim mintanya bukan anak pintar. Apa doanya Ibrahim? Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Bukan anak yang pintar. Anak yang soleh. Bayangkan. Apa jawaban anaknya? Pak, kalau anak kita suruh potong. Kalau anak 5 Pak, kita punya anak 5, suruh potong. Cari yang mana beleng-beleng. Nah ini beleng-beleng, ini potong dia ini. Satu Pak disuruh potong. Ibrahim ajak diskusi anaknya. Apa jawaban anaknya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemaskan saya.
Kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Insya Allah, Bapak akan mendapati saya anak yang sabar. Lalu dia kata Ismail, tapi ada permintaan saya Pak sebelum eksekusi. Apa itu? Satu, Bapak tutup matanya. Kenapa? Karena kalau Bapak tengok saya, Bapak tidak tega. Yang kedua, Bapak tolong pakai pisau parang yang paling tajam supaya satu kali tebas saya tidak lama menderita. Ini etika para penyembelih binatang besok. Jangan pakai tumpul Pak, menderita itu binatang. Apalagi kalau Bapak sembelih bebek. Oh salah leher Pak, lari itu bebek Pak. Jadi cara menyembelih leher bebek itu bukan di sini Pak, tapi di paling ujung. Kalau dia di tengah, lari tuh. Begitu juga ayam. Sudah. Apalagi nak? Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku Pak. Kenapa? Supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat Pak, bajuku ini jangan kena darah. Supaya apa? Ibuku tidak melihatnya. Yang kelima, Pak, kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak-anak seumuranku lewat depan rumah saya. Supaya ibuku tidak mengenang lagi saya. Oke, pergi. Tanggal 10 Zulhijjah itulah kita sekarang dengar dengan nama Hari An-Nahar atau hari melaksanakan janji dan juga sunnah puasa. Puasanya tidak sampai maghrib seperti tadi. Malam kita niat puasa. Besoknya selesai Idul Kurban, Lebaran pulang ke rumah makan. Itu bedanya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnah makan dulu baru pergi Idul Fitri. Kalau Idul Kurban, jangan makan, selesai Idul Kurban, baru makan, sama nilainya 1 hari puasa. Yang tidak lakukan tadi, wassalam. Tahun depan kita tunggu. Kan? Nah sudah. Jalanlah Ibrahim ke istrinya. Hajar, ya bang, tolong komandi anakmu baik-baik. Kasih baju yang baru, kasih parfum, sisir yang rapi. Kenapa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke bang. 10 Zulhijjah pergilah Ibrahim bersama anaknya. Begitu jalan Ibrahim dengan anaknya, setan kepanasan. Wah, Ibrahim betul-betul dia laksanakan perintah Tuhan. Dia datang lucu. Baim. Ibrahim bukan yang artis. Ibrahim, kau balik tengok anakmu. Puluhan tahun kau harap. Lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong? Tuhan apa itu Tuhanmu? Mendengar ini, Ibrahim ambil batu Pak. Setan kau ya. Jangan ada bicara situ. Ishak biar pergi kau. Kena kepalanya. Sampai ke tapang, balik lagi. Kan? Gagal dia goda Ibrahim. Dia datang ke bininya. Hajar, kau tahu mau dibawa kemana itu anakmu? Iya, mau jalan-jalan sama bapaknya. Kau ditipu. Maksudnya apa? Dia bukan mau bawa jalan. Dia mau potong itu anaknya. Sembarang kau bilang, mana ada bapak mau potong anaknya? Itu juga yang saya bingung. Kenapa dia mau potong? Katanya perintah Tuhannya. Bu, dengar. Begitu dia bilang katanya perintah Tuhannya, Siti Hajar ambil batu. Setan, kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Pergi kau, buang. Kata setan, lebih gila dari suaminya nih. Gagal. Apa setan menyerah? Tidak Pak. Sampai lagi di apa itu? Saya lupa nama kabupatennya tadi dikasih tahu saya. Balik lagi Pak. Mail lagi dia goda. Ismail, Kayung Utara. Ismail, apa? Kau tahu mau kemana? Ismail tidak bicara Pak, dia ambil batu. Jangan aja bicara saya. Pak, kena matanya sebelah kanan. Itu melempar sekarang dalam ritual haji disebut melempar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Usta, Aqabah, Ula. Kalau dulu yang kita lempar tubuh seperti ini, bulat.
jadi susah kenanya. Sekarang dinding. Jadi adik-adik yang belajar sunnah, yang selalu mengatakan bid'ah tidak ada pada zaman Nabi, maka dinding melempar jumroh itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Itu bid'ah itu tidak ada zaman Nabi. Dan kalian yang selalu bilang tidak ada pada zaman Nabi, kalau ustadzmu khutbah pakai bahasa Indonesia, bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah khutbah pakai bahasa Melayu. Maka yang baik, silakan kau laksanakan apa yang kamu yakini tanpa kau tuduh orang tidak sunnah. Saya selain jadi korban, dibilang ustadz stand up. Apa kau mau katanya memelihara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia bilang saya tidak sunnah. Sudah melempar 3 jumroh itulah kejadian waktu Ibrahim menggelek. Ada jamaah haji Pak dari Indonesia. Dia ambil batu, dia sudah lihat inilah setan. Dia selalu menggoda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali itu batu Pak. Melentikkan dinding, lentik, hampir kena kepalanya. Penasaran dia pungut itu batu. Begitu dia lihat ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Indonesia kita sama-sama mencuri MBG. Di sini kau lempar saya, di Indonesia sama-sama kita rampok MBG. Katanya 19.000 seekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat sapi di MBG. Setan. Ya, di sini kau lempar saya, di proyek jembatan sama-sama kita tilap main selisih. Lain kali kita cerita itu. Nanti saya lagi dibilang antek-antek asing. Oh, baik saudara-saudara sekalian ya, sudah. Lempar 3 jumroh, selesai. Bawalah anaknya. Sampailah dia di satu tempat yang konon kabarnya itu kalau bapak pergi umroh kan biasa dibawa siaran luar. Itu ketika selesai kita dari Mina, dari Arafah, Musdalifah, kita menuju Mina, biasanya mutawif kita di bus, ibu bapak jamaah sebelah kiri. Ada di situ pos-pos dekat Istana Raja, disitulah dibaringkan Ismail. Lalu dibaringkanlah Ismail. Tutup mata, ikat. Sudah itu, lalu Ibrahim gerek leher. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mempan Pak. Enggak mempan. Kata Ismail, bapak main-main sih. Enggak, sudah serius saya ini nak. Main kapan? Enggak keras. Enggak keras ini. Gitu. Enggak mempan. Ibrahim bilang kan, mungkin pisaunya tumpul. Dia hantamkan itu parangnya ke batu. Baru 1 kali pecah. Ulang lagi. Begitu dia mau ulang kedua kalinya, Ismail bilang begini, Pak, tunggu dulu. Apa nak? Tolong buka ikatan tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah menuduh saya tidak ikhlas. Saya terpaksa, tolong buka. Malaikat semua terpesona. Terharu malaikat lihat Ismail. Lalu malaikat membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar ini disambut oleh Ibrahim. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Dan itu pun Ismail menjawabnya, menyebutnya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itulah kalimat kalau kita takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terpesonanya malaikat di langit. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Ismail. Lalu Allah perintahkan, wahai malaikat, kau tengok ini makhlukku yang pernah kau protes ketika dia akan menjadi pemimpin di dunia, kau anggap dia akan membawa kerusakan.
Kau lihat itu Ibrahim, anaknya yang lama ditunggu, kecintaannya. Saya perintah potong, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Tuhan. Nih hebat ini makhluk. Jibril, kau ke surga ambil kibas, ganti lehernya Ismail untuk menutup nasarnya Ibrahim. Gantilah. Untung Pak, lehernya Ismail diganti leher kibas. Kalau tidak, bisa jadi kita tidak ada di sini. Bayangkan, kalau Pak Oso diperintah Allah, potongan Nabi Satwa, dicarilah di mana di sini. Iya kan? Alhamdulillah. Maka jangan pelit. Maka jangan pelit Pak. Pujilah. Sampai di situ, itulah sejarahnya kurban. Ini untuk pengetahuan. Apa realisasinya dalam hidup? Satu, jangan pernah pelit untuk Allah. Tadi Prof. Mahfud bacakan penutupnya. Inna a'tainakal kautsar. Terjemahan bebasnya. Banyak nikmat saya kasih kau dah saat. Hambaku banyak nikmat saya kasih kamu. Nih. Tahu ini? Anak-anak, ini iPhone 17 2 tera. Kalah HP-nya, kalah. Apa ini mahal? Apa ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada inimu, kalau kau tuli. Halo. Iya, berarti bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Dan hebatnya di telinga, dia bisa bedakan mana suara istrimu, mana mantanmu. Dan tidak perlu kursus. Coba bayangkan. Ini ada kameranya Pak. Ini kameranya Pak, yang hitam bisa jadi putih. Yang putih ada jerawatnya, bisa dia kasih mulus. Tapi apa kameranya yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Ini saya mengajar Prof. di Unhas, mata kuliah namanya sinematografi, fotografi. Itu kamera begitu, itu lebih 100 juta harganya. Tapi biar Bapak punya uang di kamera, tidak ada ilmumu, tidak bisa kau pakai. Foto start setengah badan. Begitu jadi setengah badan, perut ke bawah. Ya. Mesti berapa harganya? Ditahu ilmunya. Itu harus ditahu berapa megapiksel kekuatan cahayanya. Berapa dia punya lensa. Namanya zoom out, zoom in. Difokus, diputar-putar. Tapi bukan itu yang mahal. Mata. Ini mata Pak, autofokus. Begitu Bapak buka, langsung fokus. Bayangkan kalau harus diputar dulu. Tentara mau tabrak. Iya kan? Dan hebatnya lagi di mata Pak. Okta, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa membedakan, tak tukar-tukar istrimu. Kenapa lain-lain rasanya di malam? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Dek. Hei. Dek. Tahu Ronaldo? Di Saudi gajinya 1 bulan 400 miliar. Kumpul seluruh gaji PNS di sini, udah cukup itu Pak. Apa dia hebat? Bukan, karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Biar hebat tekniknya, ilmunya, kalau tidak bisa bengkok kakinya, mana bisa main bola? Iya toh? Kenapa saya bisa datang ceramah di sini? Karena kaki saya cantik gantian jalan. Bayangkan kalau dia tidak mau gantian jalan, nggak terasa. Capek. Iya toh? Atau dia mau jalan bersamaan.
kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu-ibu, mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Jantung di Hong Kong harganya sekitar 7 sampai 5 miliar, 7 sampai 10 miliar. Allah kasih gratis. Ginjal kalau dijual 2 sampai 3 miliar, 2 di dalamnya 6 miliar. Bayangkan. Ada lagi nikmat, Prof. Namanya nikmat gigi. Pak, Bapak pernah bayangkan itu bagaimana seandainya di gigi tumbuh dan panjang seperti rambut? Pernah bayangkan? Gondrong sudah rambutmu ini, men. Saya yakin Pak Bupati dia akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Allahu Akbar. Maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Bu, biar dia kaya, terkenal, sehat, tapi tidak ada iman, tidak ada guna. Mau saya kasih contoh? Fir'aun terkenal sampai sekarang. Kekayaannya masih dicari sampai sekarang di Mesir. Gagah, raja, tapi tidak punya iman. Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun orang sini, apa namanya? Kayu, Sukadana, tidak ada satupun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Oh, Fir'aun ya? Terkenal, banyak duitnya, populer, raja, tapi tidak ada. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak. Allah hinakan Fir'aun, bukan cuma di situ, Pak. Diharamkan masuk surga. Kalau kita 50-50, ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka. Fir'aun pasti masuk neraka. Sebaliknya, ada manusia hina di pandangan manusia, namanya budak. Budak itu beda pembantu. Pembantu digaji, budak tidak ada gajinya. Namanya Masyita, tukang sisirnya anaknya Fir'aun, tapi pernah iman. Allah muliakan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, terpesona Nabi. Jibril, bawa apa ini? Harum betul. Tidak pernah kudapat harum seperti ini. Siapa dia Jibril? Arwah para nabi, para rasul, malaikat? Bukan. Siapa? Masyita dan keluarganya. Dan hebatnya Allah muliakan Masyita. Berapa banyak perempuan yang namanya Masyita. Maka iman yang penting. Dan ciri-ciri orang beriman, dia berkorban. Saya tidak mampu. Dengar kata guru kita tadi, Prof. Mahfud MD. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu dan tidak berkorban, jangan kudekati masjid kami. Saya tidak mampu. Oke, mari saya hitung. Yang tidak mampu, berapa satu gelas kopi di warkop? Berapa? 15.000. Kue 2, 5.000, 20.000. Ya kan? Rokok 1 bungkus 30.000. Sudah berapa? 50. Kuota bulananmu? Jangan ketawa, saya suruh sini. Kali 1 tahun tidak mungkin kau bisa tidak bisa beli kambing. Maka hati-hati saudaraku. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Saya kasih kau nikmat. Maka Allah tidak minta kita banyak. Allah cuma minta apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Kalau kau salat, saya kasih kau apa yang kamu mau. Contoh, saya akrab dengan Pak Oso. Saya datang ke Jakarta. Tapi Tuan, saya lagi di Jakarta ini. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis keluarga saya, tapi tidak ada mobilku. Kata Pak Oso, tenang Ustaz. Telepon Pak Eko. Kau siap? Itu ada saat latih di bandara. Kau bawakan mobil full tangki, tapi jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, biar contoh cemburu juga Pak. Benar? 1 jam kemudian datang Pak Eko. Pak Ustadz, ini ada kunci mobil, silakan gunakan selama Ustadz di Jakarta. Full tangki, ini juga ada pembeli oleh-oleh dari Pak Oso.
Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Makassar, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, tidak pernah lihat wajahnya, datang Jakarta, tagih Bang, pinjam dulu mobilnya. Siapa ditelepon Pak Oso? Kapolres. Tangkap itu tukang tipu itu. Tidak pernah ketemu kok pinjam mobil, tangkap ya. Begitu juga dalam hidupmu sedulur-sedulur. Tidak pernah kau sholat. Sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, capek saya. Capek saya hadapi hidup. Ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek jalani hidup, cabut nyawanya. Nggih? Nggih? Tuan-tuan, tidak ada susahnya bagi Allah kasih dunia. Allah cuma minta perbaiki sholat. Saya kasih lagi contoh. Pak Oso punya ajudan, kan? Begitu beliau panggil ajudan, itu Pak Eko, biar lagi duduk langsung lompat siap. Kalau perlu lagi makan kacang, dia makan dengan kulit-kulitnya. Iya toh? Kira-kira pernah enggak itu si Pak Eko dipanggil sama Pak Oso? Pak Eko, tunggu dulu Pak. Sini, Bapak nanya sesibuk. Dipulangkan kau kesatuannya. Itu manusia, betapa takutnya kita. Lalu kenapa ketika sedulur-sedulur dipanggil Allah? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban sampean? Tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu. Sementara Pak Oso saja kau tidak mampu bilang tunggu. Pantas 30 tahun kau merantau dari Jawa, 30 tahun kau merantau dari Sulawesi, sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Sedulur-sedulur, tidak ada susahnya bagi Allah kasih kita. Allah panggil hayya 'alas shalah, cukup tidak? Dia ulang 2 kali. Hayya 'alas shalah, belum datang. Allah tingkatkan kasih sayangnya dengan panggilan yang lebih mesra. Hayya 'alal falah, sini Bu, saya kasih apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah, bahasa Indonesianya, sini saya kasih kamu kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu mau. Ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Ya Allah, perbaiki kesehatanku. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Allah Maha mendengar, maka dia panggilnya hayya 'alal falah, sini kamu, saya kasih kamu yang kamu mau. Tapi apa yang terjadi? Kita malah tidak tahu. Wajar, hidup kita jauh dari apa yang kita inginkan. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Ya, siapa ajar ke sholat bakoti kullu? Apa ketawa karena Bapak bayangkan diri sendiri kan? Sholatnya bukan ingat Allah, apa dia ingat uang? Allahu Akbar. Tadi duit saya 200.000, beli pulsa 100.000, mana yang 100 ya? Ya, mana sesimpannya? Karena dia sendiri, Pak dia periksa sendiri kantongnya. Allah. Begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel. Selama Bapak sholat. Maka pulang dari pengajian ini, cukuplah perbaiki sholat. Itu sudah luar biasa. Yang kedua, kata Allah setelah aku perbaiki sholat, berkurban. Saya yakin sedulur-sedulur sudah kurban. Tapi bukan ini yang penting. Sapi bukan itu yang penting. Ada yang tanya saya di medsos, Ustaz, ini ada pemerintah bagi-bagi sapi pakai APBN. Bagaimana pandangan Ustaz? Masih jadi lebih bau, masih jauh lebih baik yang 100 miliar itu bagi-bagi sapi daripada diambil para koruptor dan oligarki. Kita hargai baik-baik. Soal amalnya biar Allah yang tahu. Udah, nyembeli sapi bukan itu yang utama bagi Allah. Darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah.
Tapi apa yang sampai? Kau potong sifat-sifat binatang dalam dirimu. Apa sifat binatang yang paling utama harus kita lawan? Kurangnya rasa malu. Qillatul haya, kata Nabi. Kurang rasa malu. Coba lihat itu sapi. Tahu sapi, Bu? Tahu sapi? Keliling aja tuh, tidak pakai celana. Kurang rasa malu, Pak. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Lu orang berusaha malu tuh, Pak. 2. Serakah. Serakah. Tahu serakah? Lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit, tidak mau diambil duitnya, Pak. Kalau serakah, sudah tidak mau diambil uangnya orang. Tahu monyet? Tahu monyet? Kasih pisang. Kasih lagi, dia pegang tangannya sambil mengunyah. Kasih lagi, pegang tangan kirinya. Kasih lagi kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya. Kasih tangannya, dia rebut banget. Monyet. Serakah. Banyak sifat-sifat yang mesti kita sembuh. Tapi waktu terbatas. Bapak Ibu, ini terpenting. Kalau Bapak punya sifat tidak bagus, tidak punya iman, maka Quran seperti dibacakan Prof. Mahfud tadi, kalian lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Bu? Kambing. Kakak saya Prof di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, suka diganggu temannya, jual itu kambing. Sampai di pasar tidak ada beli, bawa balik, potong. Dagingnya jadi sate, isi perutnya coto, kulitnya perhiasan, kakinya sop gigi, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya obat kuat. Ya toh, saya masih dapat waktu kecil itu kalau kita tunggu itu pelernya dipotong 2 baru dibakar. Ya toh, kambing nakal boleh dijual. Tidak ada yang beli, potong 1 kampung boleh makan. Tapi kalau ada warga di sini suka dana, suka ganggu orang, tidak sholat, bau keteknya, busuk mulutnya, tidak ada duitnya, mau diapa? Siapa mau makan? Kau mau potong, siapa mau makan? Mau jual, siapa yang beli? Maka itulah kata Allah, mereka manusia kalau tidak punya iman dan akhlak lebih hina dari binatang. Maka tokoh nasional kita, pengusaha kita, Bapak Oso, tidak mau kalau warga kita di sini lebih hina dari binatang. Maka dia jemput Pak Mahfud MD beserta Dasat Latif untuk mengajak kita dakwah di tempat ini. Supaya apa? Kita tidak lebih hina dari binatang. Tapi tidak ada gunanya ceramah saya ini kalau tidak ada perubahan yang kita bawa pulang. Ya kan? Alhamdulillah. Tidak gampang mendatangkan Prof. Mahfud dan Dasat Latif. Tidak gampang, Bos. Saya selama jadi penceramah, khotbah, apalagi setelah ada masjid ibu saya selalu khotbah di masjid saya. Tapi karena Pak Oso mengundang saya datang. Saya aja yang tidak sekampung, saya menghormati dan mendoakan. Masa sedulur-sedulur yang menikmati hartanya beliau tiba mendoakan. Ada salah dan hilaf, malaikat aja ada, nabi aja ada salah dan hilaf. Maka kita doakan keluarga beliau sehat walafiat. Terima kasih. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi.